Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan lanjutkan ini mulai sesi-sesi akhir mungkin ya di playlist algoritma untuk sorry playlist algoritma, playlist Python ya, karena playlist Python ini playlist Python ini mengikuti silabus yang ada di playlist algoritma. Jadi kita mengimplementasikan apa yang dijelaskan di sana. Dan karena playlist algoritma itu sudah closing, sudah ditutup untuk periode sekarang gitu ya, entah nanti kita tambahin atau enggak, berarti playlist Python pun juga udah, akhir-akhir basic Python ya. Nanti Python menengah, advance-nya tunggu aja lah. Nah, terakhir kita bahas tentang, file handling di Python, teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya. Setelah file handling, algoritmanya kita bahas tentang matrix. Jadi kita hari ini, video ini akan bahas tentang matrix. Ini saya buat satu file baru di, Google Colabs, belum saya kasih nama, di sini saya kasih nama matrix. Oke. Nah, implementasi matrix di sini itu matrix yang, eee, secara programming kita implementasikan dari pengembangan array. Sebenarnya kalau kita mau mengembangkan matrix, kalau teman-teman cari matrix, in Python, itu lebih disarankan teman-teman pakai library semacam NumPy ya. Itu jauh lebih, advance dan jauh lebih enak lah handling-nya gitu ya. Jadi kita pakai NumPy itu jauh lebih mantap lah. Nah, tapi NumPy ini saya anggap sebagai, Python, apa namanya, menengah. Jadi nanti tunggu saja, mungkin ke depan saya akan jelaskan tentang NumPy. Nah, untuk video kali ini, pembelajaran kali ini kita akan implementasikan konsep matrix dengan, struktur data dari array yang ada di Python. Jadi kita nggak akan, import library NumPy di sini. Tunggu aja nanti playlist NumPy semoga saya bisa buat, semoga ya. Karena kalau mau masuk ke data science kayaknya harus pakai NumPy juga sih. Oke gitu ya. Gimana kalau kita mau buat sebuah, matriks dengan basisnya array, tentu kita bikin, eee, apa namanya, array aja biasa. Misalkan ya udah kita bikin matriks deh di sini, kita bikinnya seperti ini. Ya, ini matriks ini kita define sebagai array. Kalau kita print, gimana ya, oh kok saya lupa. Print matrix, maka dia hasilnya ya metrik kosong. Nah, gimana gimana caranya membuat matriks ini, menjadi matriks yang sesungguhnya? Tentu kita harus tentukan dulu mau matriks ini panjang dan lebarnya berapa, ya atau baris dan kolomnya berapa. Seperti di video saya soal matriks di sini ya, di yang matriks yang ini bisa dilihat, kita harus jelas dulu panjang dan, baris dan kolomnya berapa. Misalkan saya mau, barisnya 10, lalu kolomnya sama dengan, 10. Nah, sekarang kita coba isi matriks ini, biar nggak terlalu banyak DP, ini K gitu ya, 10 lalu kita coba buat perulangan for i in rank, B gitu ya. Lalu kemudian di sini, si matriks ini kita, tambahin di matriks ini, kita append dulu ya, kita append sebuah, apa namanya, matriks lagi ya. Jadi kita append sebuah matriks ini untuk menyatakan baris. Jadi kalau kita running, nanti si matriksnya begini, ini jadi satu baris, ini sebenarnya menandakan baris ya, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, pada masing-masing kan ini sebenarnya udah struktur struktur yang kosong ya, kosong nanti pada masing-masing isian ini kan satu baris satu baris satu baris sebenarnya ya, kita isi angka 0 misalkan. Jadi di sini for D in rank berapa ya tadi ya, K, kolomnya kita append, sorry, di sini si matriks ini
matrix sorry, matrix is, sorry, ini sekarang di matrix yang ke I, kita panggil matrix yang ke I, kita append, angka 0 misalkan ya. Jadi pertama si matriks ini kita isi dulu ya, ini sudah 2 dimensi nih. Ini dimensi pertama, dimensi kedua, lalu pada masing, baris ini kita isi angka 0 dengan cara seperti ini. Matriks yang ke I kita isi 0 semua ya. Coba kita running. Sebentar. Oke, ini salahnya, ini harusnya kurung buka kurung tutup, kita isi dengan 0. Kita running. Nah, lihat di sini, ini jangan pakai print deh, gini aja matrix. Supaya dia bisa new line. Nah, lihat di sini bahwa kita telah berhasil mendefinisikan sebuah matriks, ya ini satu baris, ya baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, supaya bisa ngeliat barisnya, ini append-nya jangan 0, kita append dengan I. Oke, kita running. Nah, lihat di sini ya. Jadi, pertama saya punya matriks sebuah array ya. Ini kan array ya. Ini array. Kalau saya print di sini, di matriksnya, dia nggak ada ya, oke, apa. Dia cuma bisa satu print, kalau saya print di sini. Maka sebenarnya dia adalah, matriks array kosong kan, ini yang ini ya, print yang ini mengarah ke yang ini. Ya dia dia masih kosong. Nah, lalu saya lakukan perulangan, sebanyak baris yang saya mau. Jadi ini adalah baris, yang ini adalah kolom, ya. Di sini saya ulang dari I sampai dengan baris. Nah, sini setiap baris saya buat definisi tadi, matriks kosong ya. Satu baris. Lalu kemudian di baris yang ini, di baris ini kan misalnya dari 0, di baris yang ke-0 saya append, si I ya sebanyak K ya dari J. J-nya itu kan sebanyak K, range K ya. Jadi karena K-nya 10 maka dia akan sebanyak 10 ke kanan. Ini kalau di sini saya kasih 5, maka bisa kita lihat ke kanan, barisnya, setiap kolomnya hanya ada 5. Ya kayak gitu, jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, seperti itu. Nah, karena ini baris pertama saya kasih, karena I-nya masih 0 saya kasih 0 dulu semua, lalu kemudian ini baris ke-1 saya kasih 1 semua. Ingat ya, di video matrix sudah saya jelasin bahwa dalam beberapa bahasa pemrograman, indeks itu dimulai dari 0. Waktu di algoritma kita jelasin konsepnya dari 1, di sini di Python dari 0. Teman-teman nggak perlu bingung, nggak usah merasa beda dunia ya. Ini satu hal yang biasa sebenarnya. Karena nanti ada juga bahasa pemrograman yang dari satu gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini kita udah bisa jelas mendefinisikan si matriks ini. Nah, kita bisa bisa lihat kalau kita, print panjang matriksnya, print, matriks sorry, len dari matriksnya, maka bisa lihat dia cuma ngasih tahu bahwa panjangnya 10, karena apa, dia 10 ke bawah, ya 10 baris. Kalau kita sebutin, di indeks yang ke-0 misalkan, maka dia bilang 5 karena 5 ke kanan. Ini matriksnya, eee apa namanya, kan baris jumlah kolomnya akan terus sama untuk setiap barisnya, ya seperti itu, oke. Jadi ini kalau kita mau mendefinisikan matriks. Nah, nanti setelah ini kita bisa, melakukan apapun ya, misalkan kita mau mengakses ya, kita mau mengakses, eee, matriks yang ke 2,2 gitu ya. Kalau kita running, 2,2 itu mana? Ini baris kedua, 1, sorry, 0, 1, 2 ya, lalu kemudian, kolom kedua, 0, 1, 2 ya pasti 2 lah ya. Keluarannya ini angka 2, ini kita simpan di bawah deh.
Ini kita simpan di bawah, lalu yang ini nggak usah kita tampilin lagi, yang ini juga nggak usah. Nah gitu. Ups, oh ini nggak boleh ada print setelah ini, kita simpan. Nah gitu ya, kalau kita mau mengakses matriks kan caranya seperti ini, kurung siku, indeks, baris, lalu indeks kolomnya. Nah sekarang kita coba, ini append-nya kita ganti dengan J. Kalau kita ganti dengan J, maka bentuk matriksnya akan seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, jadi setiap baris ini akan diisi dengan J. J itu kan dari 0 sampai 4 ya. Jadi baris pertama 0 sampai 4 ya. Ini kan I itu menandakan si baris ya. Biar 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 nggak bingung ini baris, lalu kemudian ini kolom, yang ini baris, yang ini kolom. Nah, gini. Mungkin dengan begini teman-teman bisa lebih paham. Oke. Nah, itu ya, nggak ada perubahan sebenarnya dari hasilnya, tapi kita lihat di sini, pertama di baris ke-0, eee, tam tambahkan satu buah array kosong ya. Lalu kemudian di baris ke-0, isi berdasarkan kolomnya, karena kolom itu sebanyak 5 berarti dari 0 sampai 4, maka dia akan mengisi 0 sampai 4 seperti ini, ya. Ini, pemahamannya teman-teman bisa lihat di sini, ini saya zoom. Jadi ini bagaimana kita mendefinisikan sebuah matriks dengan, struktur data array list yang ada di Python. Sekali lagi idealnya kalau kita mau ngoprek-ngoprek, eee, matriks nanti kita belajar pakai library NumPy. Cuman karena ini basic pemahaman jadi kita pakai yang standar aja. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengisi, apa namanya, matriks ini dengan bilangan random. Nah, kita harus, import dulu, import, eee, random supaya kita bisa dapetin bilangan randomnya. Di sini saya random dulu sesuatu, isi, random dot random, int, sorry, run int ya, bentar. Ya betul, run int mulai dari angka, misalkan dari 0 sampai dengan 10, dia suruh ngerandom dulu, bilangan integer dari 0 sampai dengan 10, lalu kemudian si isi ini kita masukkan ke sini. Jadi kita isi si matriks ini dengan bilangan random. Kita coba running, oke. Dia udah, nge-generate angka secara random. Di sini saya set dari 0 sampai dengan 10, nanti kalau saya running lagi dia akan hasilin nilai yang berbeda. Nah, di sini kita lihat bahwa, saya nge-print matriks baris kedua, kolom kedua. Berarti ini 0, 1, 2. Lalu kemudian, apa namanya, kolom kedua 9, 5, 3. Maka hasilnya 3 di sini ya, gitu. Jadi mengakses 2,2, 0, 1, kemudian ini 2, lalu 0, 0, 1, 2. Berarti keluarnya yang angka 3. Di sini kalau saya ganti jadi 5 misalkan, saya running lagi, tapi nanti akan random lagi isinya, nggak masalah. Ups, out of index kenapa? Karena ini indeksnya sampai 5, ini saya ambil indeks yang kelima tentu nggak ada, karena indeks itu dari 0 sampai 4 ya, saya isi 4 aja. Oke, di sini saya, panggil baris kedua, kolom keempat. Baris kedua 0, 1, 2, kolom keempat. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Maka yang saya dapat adalah angka 8. Nah, gitu ya. Ini pemahaman dasar bagaimana kita memahami konsep matriks yang ada, di apa namanya, di Python. Nanti kita akan ketemu lagi di video lainnya. Sampai sini dulu, jangan kemana mana, jangan lupa untuk subscribe, ternyata banyak yang nonton video saya tapi nggak lupa subscribe gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.